Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi-pribadi yang ketika melihat satu kebenaran, maka mau menerima kebenaran tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang ketika sudah diberikan kebenaran namun tidak mau menerima kebenaran tersebut. Ainad ya, mutakabbir, angkuh, tidak mau menerima kebenaran. Itu adalah orang-orang yang sangat-sangat Allah murkai ya. Baik, pada edisi kali ini Al-Fakir kembali ingin menanggapi tulisan Ustaz Imaduddin ya. Agak telat sih ya, tapi nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali ya. Jadi Ustaz Imaduddin itu lagi-lagi apa? Mental gitu ya ketika melawan Syekhuna Muhammad Najih. Jadi beliau itu nggak kapok-kapok gitu ya. Ketika melawan beliau, ketika berusaha menyerang Syekhuna Muhammad Najih, beliau itu selalu mental ya. Selalu dipermalukan oleh para santri-santri alim gitu ya. Lucu gitu tanggapannya, lucu gitu kritiknya gitu. Sekarang beliau mengatakan bahwasanya Syekhuna Muhammad Najih itu tidak paham fikih, ya tidak paham fikih. Dan akhirnya betul kembali dibuat bahan guyonan oleh para youtuber, para santri-santri alimnya. Ketika pas waktu dulu, pas pertama kali Ustaz Imaduddin itu menanggapi Syekhuna Muhammad Najih ya, yaitu pas waktu menanggapi surat dari Al-Baqi Al-Anwar. Ustaz Imaduddin itu lucu sekali ya. Pas waktu itu beliau, Ustaz Imaduddin membaca kitab Wasail Al-Ansab demi membuktikan bahwasanya yang namanya isbat nasab itu harus adanya suatu kitab sezaman. Padahal Rasail Al-Ansab tersebut itu ya yang ditulis oleh Al-Hashimi itu tidak menyatakan ada syarat berupa kitab sezaman. Ya. Di situ yang adalah apuruk metode-metode. Di situ metode ada 6 sampai 7 metode yang di situ bisa dibuat untuk isbat nasab. Ya. Ada 7 metode yang di situ bisa dibuat untuk isbat nasab. Bukan suatu syarat ya. Dan Ustaz Imaduddin pas waktu itu baca At-Thariq Ats-Tsani, yaitu kutub nasab itu Abdal, itu dianggapnya sebagai syarat yang di situ harus dipenuhi. Ya, lucu sekali pemahamannya. Ustaz Imaduddin tidak bisa memahami apa perbedaan syarat dengan tariq metode. Ya, kalau syarat itu kita sudah tahu semua bahwasanya dalam suatu ibadah atau suatu amaliyah itu harus memenuhi syarat. Misalkan ada 6 seperti wudu, itu harus terpenuhi semua. Tidak boleh hilang salah satunya saja. Kalau hilang salah satunya maka nggak sah. Itu syarat. Tetapi kalau metode itu kita cukup memilih salah satunya saja. Ustaz Imaduddin malah mengatakan tariq itu sebagai syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini lucu sekali ya. Kalau metode itu contohnya, ada yang mencontohkan pas waktu untuk memahamkan Ustaz Imaduddin apa itu syarat, apa itu tariq metode ya. Metode itu atau tariq itu ya, seperti kita misalkan mau menangkap burung di atas pohon gitu ya. Itu kita bisa menggunakan berbagai metode. Misalkan bisa diketapel, kemudian bisa juga diambil dengan tangan misalkan. Kemudian bisa juga ditembak pakai pistol. Cukup salah satunya saja. Misalkan kita tembak pakai pistol, ya udah, satu saja, nggak perlu yang lainnya dipakai juga. Yaitu diambil pakai tangan juga iya, diketapel juga iya. Sederhana itu ya untuk memahami apa itu syarat, apa itu metode. Kalau metode itu salah satunya saja, ya. Kalau syarat itu harus dikumpulkan semuanya, harus terpenuhi semuanya. Ya, jadi lucu sekali gitu ya. Dan itu pun sebenarnya kutub nasab Al-Abdal itu bukan pemahamannya ya. Yang dimaksud itu bukan kitab-kitab nasab sezaman dengan orang yang akan diisbat nasabnya, bukan. Tetapi apa? Al-Abdal itu bukan kok sezaman, tetapi apa? Tetapi suatu ulama-ulama yang pakar yang di situ memperumit bahasanya agar masalah nasab ini tidak diganggu oleh orang awam. Ya. Jadi sudah gagal paham memahami apa itu syarat, apa itu metode, kemudian gagal paham dalam memahami apa itu kutub nasabin Al-Abdal. Ya, itu sekedar intermezzo saja bahwa pas waktu itu sangat-sangat dipermalukan. Ya, Al-Fakir juga menanggapi ya dalam suatu video juga ya. Silakan dirujuk kembali. Sekarang juga dipermalukan oleh para santri-santri alim juga. Jadi Ustaz Imaduddin itu nggak kapok-kapok ya melawan Syekhuna Muhammad Najih, selalu brutal gitu ya. Tadinya kapok lah ya. Nah, jadi betul kata Gus Zaini ya. Ustaz Imaduddin itu nggak selevel dengan Syekhuna Muhammad Najih. Beliau mengatakan mohon maaf. Karena lucu sekali gitu ya, lucu sekali. Ya. Kita tahu bahwasanya Syekhuna Muhammad Najih itu wa man huwa jalatan wa manzilatan ya. Beliau sudah mempunyai kontribusi luar biasa, mempunyai santri ribuan yang berhasil mencatat banyak ulama luar biasa, masya Allah. Jadi nggak perlu Syekhuna Muhammad Najih yang menanggapi, cukup santri-santrinya alim saja. Kalau saya nggak alimnya, tapi untuk mengkritik Imaduddinnya berani bisa ya, insya Allah. Baik, Al-Fakir ingin menanggapi tulisan terbarunya yaitu apa? Pendukung FPI Najih Maimun bela-bela kita kepada data.
perasaan Imaduddin sendiri, Ustaz Imaduddin sendiri itu mantan FPI. Jadi kan gitu lah Ustaz Imad. Antum itu sudah diketahui jejak digitalnya apa ya. Antum itu kan nggak diterima FPI, akhirnya apa? Akhirnya sekarang benci FPI, mati-matian bencinya. Makanya jangan cinta FPI mati-matian pas waktu dulu, sehingga nggak kayak sekarang jadinya antum malah benci mati-matian. Nah itu dia, antum mantan FPI, jadi nggak perlu sok ya. Oke, saya nggak akan menanggapi semuanya. Saya akan menanggapi yang di situ Ustaz Imaduddin itu mengatakan dalam tulisan tersebut bahwasanya Syekhuna Munajjid itu nggak paham kitab fikih, meskipun beliau baca, meskipun Syekhuna Munajjid itu baca kitab fikih tapi nggak paham kitab fikih. Pada tulisannya Ustaz Imaduddin mengatakan bahwasanya tetapi rupanya Najih walaupun membaca kitab fikih tetapi tidak paham maksud yang ditulis ulama fikih itu. Tidak paham katanya. Kita buktikan ya. Siapa yang ngawur? Sebagai contoh, Najih tidak paham tentang metode syahadat kesaksian dalam menetapkan nasab yang terdapat dalam kitab fikih. Mungkin menurut Najih, jika hari ini ada dua orang bersaksi bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa, maka sahlah Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Padahal metode syahadat itu adalah bukan untuk kesaksian nasab yang jauh, tetapi untuk memberikan kesaksian orang yang hidup hari ini sesuai apa yang saksi lihat dan saksi dengar. Oh, berarti syahadat itu hanya dibatasi dengan dua metode saja, yaitu apa yang saksi lihat dan apa yang saksi dengar. Ingat, sesuai yang saksi lihat dan saksi dengar. Jadi harus dilihat, seorang syahid itu harus melihat dan harus mendengar. Karena syahadat atau kesaksian itu memang adalah apa yang saksi lihat dan saksi dengar tentang individu itu secara langsung, bukan yang saksi impikan atau halusinasikan. Jadi Ustaz Imaduddin itu menyalahkan suatu isbat nasab itu tidak sah ketika di situ seorang syahid itu tidak melihatnya secara langsung dan tidak juga mendengarnya secara langsung. Jadi kalau hanya sekedar mendapatkan kabar, maka di situ tidak sah dalam berishad, dalam bersaksi gitu ya. Jadi kita lihat dalam kitab fikih, apakah betul bahwasanya dalam isbat nasab ketika seorang syahid itu tidak melihat secara langsung atau tidak mendengar secara langsung, itu tidak sah. Betulkah demikian? Mari kita baca kitab fikih. Saya akan membaca kitab Bahrul Madhab karya Imam Ar-Rawiyani. Ustaz Imaduddin mengutip Bahrul Madhab dalam tulisan ini ya. Mari kita buka. Bagaimana kitab Bahrul Madhab sesungguhnya dalam masalah syahadah. Apakah syahadat itu dalam isbat nasab itu harus melihat dan harus mendengar secara langsung atau tidak? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahaffuz fi syahadah wal ilmi biha. Bab menerangkan kehati-hatian dalam syahadah dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dalam syahadat tersebut. Bagaimana seorang itu mendapatkan pengetahuan untuk bersyahadat, untuk bersaksi tersebut. Kalau ingin bersaksi maka harus tahu terhadap apa yang dipersaksikannya. Ya, sebenarnya dari kata wal ilmu biha itu sudah apa? Sudah kelihatan bahwasanya apa yang dipersaksikan itu tidak harus didengar atau dilihat saja ya. Oke, kita lanjut biar sore ya. Masalah qala Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu apa yang kamu tidak ketahui. Tidak kamu ketahui gitu ya. Wa qala ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar dan orang tersebut itu mengetahuinya ya. Mengetahuinya, perhatikan dari kata-kata mengetahuinya yang ya'lamun ya, bersaksi dengan benar dan dia tahu. Itu kalau mengetahui itu berarti harus melihat dan mendengar sebagai kalau orang yang cerdas sebenarnya ini sebagai isyarat ya, bahwasanya kalau bersaksi itu tidak melulu harus langsung melihatnya ya, tetapi yang penting tahu, yang penting tahu. Wal ilmu min salasati aujuh, dan ilmu itu ya mengetahui terhadap apa yang mau dipersaksikannya itu ada tiga cara, ada tiga wajah. Ya, terus al-faslu i'lam anna imad asyhadati al-ilmu bima yashhadu asyhadu alaihi. Ketahuilah bahwasanya dasar daripada bersyahadah, bersaksi itu apa? Mengetahuinya seorang syahid terhadap sesuatu yang disaksikannya tersebut, sesuatu yang dipersaksikannya tersebut ya. Jadi mengetahui liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang apa kamu tidak ketahui. Wa qala Qatadah fi tafsirihi la taqul sami'tu wa lam tasma', janganlah kamu mengatakan aku mendengar tetapi padahal kamu enggak mendengarnya. Wala ra'aitu wa lam tara, dan juga jangan mengatakan
aku melihatnya padahal kamu nggak melihat. Wa'alimtu walam ta'lam. Janganlah juga mengatakan aku mengetahui padahal kamu tidak mengetahui. Ya. Wa qad dzakarna khabar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa idza taqarrara hadha naqul. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berkata bahwasanya apa? Wal ilmu min thalathati awjuhin. Dan ilmu itu terbagi daripada tiga cara atau tiga wajah. Wa jumlatuhu anna syahadat ala thalathati adrub. Secara umum, ya, syahadah itu ada tiga macam. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya ilmu atau mengetahui, ya. Tadi kita sudah katakan bahwasanya di atas yang namanya iman atau dasar daripada bersyahadah itu mengetahui terhadap sesuatu yang ingin disaksikan, lalu mengetahui tersebut itu bagaimana caranya atau berapa macamnya, gitu ya. Dan ternyata ada tiga. Sekarang Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ketika ilmu mengetahui itu ada tiga macam atau ada tiga cara, maka asyahadat juga ada tiga macam. Wa jumlatuhu an syahadat ala thalathati adrub. Ahaduha yahtaju fihi ila al-basar duna sama'. Yaitu apa? Syahadah yang di situ membutuhkan adanya suatu penglihatan tanpa perlu untuk mendengarkannya. Wa dzalik mithlu syahadat ala al-af'al kal qatli waz zina was sirqah wa syurbil khamr wa akil amwal dan seterusnya.